Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Hari ini saya akan membagikan materi tentang hasil penelitian saya tentang kendali kecepatan sudut motor DC dengan pengendali integral state feedback. Jadi motivasi dari penelitian ini adalah ingin mencoba mempelajari tentang pengendali integral state feedback pada motor DC, yaitu untuk mengendalikan kecepatan sudutnya. Untuk materinya saya ambil dari buku Modern Control Engineering Katsuhiko Ogata terbitan tahun 2010. Jadi biasanya motor DC ini dikendalikan dengan menggunakan pengendali PID atau pengendali proporsional integral derivatif. Sebenarnya ada banyak pengendali yang lainnya selain pengendali PID. Memang yang paling populer adalah pengendali PID. Nah, contoh pengendali yang lain ada yang namanya pengendali state feedback, lalu ada pengendali fuzzy dan pengendali neural network. Nah, pada penelitian saya, pada materi saya ini, saya akan mencoba mengendalikan dengan menggunakan pengendali integral state feedback. Kenapa? Karena memang sampai saat ini untuk pengendali integral state feedback itu masih sebatas pada simulasi saja. Jadi masih sebatas simulasi di MATLAB, di Simulink MATLAB, belum ada yang sampai ke penerapan pengendali integral state feedback. Memang agak susah untuk mempelajari pengendali integral state feedback bahkan sampai ke implementasi ke sistem yang sesungguhnya, karena tantangannya yang pertama, pengendali state feedback ini harus setiap variabelnya pada pengendali state feedback itu harus diketahui. Jadi semua variabel pada sistem itu harus diketahui. Jadi untuk menggunakan pengendali state feedback itu syarat yang utama adalah semua variabel atau semua state pada sistem itu harus diketahui. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan sensor. Nah, misal pada kecepatan sudut motor DC ini itu ada beberapa variabel atau state-nya. Yang pertama adalah kecepatan sudut, lalu ada posisi sudut, lalu ada arus pada motor DC-nya. Pada kasus saya ini, saya menggunakan dua state atau dua variabel, yaitu kecepatan sudut dan arus listrik. Sehingga saya harus menyiapkan dua buah sensor, yaitu sensor encoder dan sensor arus. Nah, saya menggunakan sensor arus tipe INA219. Ini adalah beberapa device yang diperlukan untuk membuat pengendali integral state feedback. Di antaranya ada Arduino Uno, lalu ada driver motor. Nah, driver motornya saya menggunakan tipe yang BTS 7960. Kemudian saya lupa ini 7960 atau 960. Intinya driver motor yang BTS. Selain itu juga bisa menggunakan L298 atau driver motor yang MOSFET H-bridge yang IRF 9540 dan 540 dengan konfigurasi H-bridge. Ini juga boleh pakai driver motor yang ini. Lalu saya menggunakan motor DC dengan encoder yang jadi satu couple jenis motor PG28 ini dengan tegangan sampai 24 volt. Kemudian sensor arus yang INA219. Ada jenis sensor arus yang lain seperti ACS, kemudian ada yang seri yang lain, tapi setelah saya coba hanya sensor arus yang INA219 ini yang agak bagus nilai arusnya, jadi bisa lebih stabil nilainya. Jika yang lain itu agak susah untuk dibaca nilai arusnya. Bisa dibaca cuman tidak terlalu bagus hasilnya. Kemudian pengendali integral state feedback ini ada dua macam, yaitu pengendali integral state feedback tanpa integrator dan dengan integrator. Nah, saya akan menggunakan pengendali integral state feedback yang dengan integrator.
Di sini mudahnya pengendali integral state feedback dengan integrator itu terdapat bagian integralnya di sini, atau ini adalah pengendali integral. Kemudian ada di bagian sini adalah bagian state feedbacknya, yaitu K ini adalah bagian state feedbacknya. Jadi pengendali integral state feedback itu sebenarnya gabungan antara pengendali integral dengan pengendali state feedbacknya. Nah, di bagian state feedback ini diperlukan sensor untuk mengukur semua state-nya atau semua variabelnya. Nah, di kasus ini ada dua, yaitu kecepatan sudut diukur dengan encoder dan arus yang diukur dengan sensor arus INA 219. Kemudian untuk feedbacknya adalah kecepatan sudutnya. Lalu untuk kendali integral state feedback itu persamaannya adalah minus Kx ditambah dengan Ki dikali dengan zeta ini. Jadi umpan baliknya ini, nilai umpan balik, kemudian dicari selisihnya dengan nilai set point-nya atau referensinya. Kemudian nilai errornya atau nilai zeta dotnya itu diintegralkan atau di sum error ditambah. Jadi kalau sum error itu semua nilai dari nilai error yang pertama, kedua, ketiga di jumlah total semuanya, lalu dikalikan dengan KI-nya ini. Ini adalah bagian pengendali integralnya. Kemudian untuk bagian yang state feedback-nya, nilai dari sensor arus dan nilai dari sensor kecepatan sudut dikalikan dengan suatu nilai K1 dan K2. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lihat langsung ke program Arduino-nya. Beberapa yang harus kita persiapkan adalah library dari sensor arus INA 219, lalu juga konfigurasi dari sensor encoder, kemudian juga konfigurasi dari driver motornya. Oke, kemudian setelah itu kita lihat ke bagian pengendali integral state feedback-nya yang ada di sini. Nah, pengendali integral state feedback terdiri atas dua bagian, tadi sudah saya sebutkan, bagian yang pengendali integral, kemudian bagian yang state feedback-nya. Kemudian untuk nilai KI-nya saya berikan nilai 0,1, K1 adalah 1 dan K2 adalah 1, sementara saya berikan nilai 1 dulu. Kemudian kita jalankan, kita lihat hasilnya pengendali integral state feedback-nya. Oke, sebentar. Oke, itu tadi nilai arusnya ya. Sementara ini saya buka dulu untuk nilai RPM-nya. Mohon maaf, ada kesalahan sebentar. Oke, ini hasilnya pengendali integral state feedback. Untuk nilai set point yang saya pergunakan adalah 50. Kemudian bisa kita lihat di sini. Pengendali integral state feedback bisa membuat sistem mencapai nilai set point atau referensinya, tetapi ada osilasinya. Walaupun ini berosilasi, tapi osilasinya ini osilasi stabil, jadi dia tetap bisa mencapai nilai set point-nya. Supaya nilainya agak lebih cepat, kita buat nilai KI-nya sama dengan 2, lalu kita lihat kembali hasilnya. Oke, dengan nilai KI sama dengan 2 bisa lebih cepat untuk mencapai nilai set point-nya, tapi masih ada osilasinya. Nah, osilasi ini terjadi karena memang dari nilai arusnya, kita lihat dari nilai arusnya itu memang dia berosilasi. Jadi bukan karena pengendalinya yang salah, tapi memang nilai arus ini cenderung tidak stabil.
Oke, bisa kita lihat di sini nilai arusnya tidak stabil. Jadi dia kadang nilainya positif, kadang nilainya negatif seperti itu. Jadi ini yang membuat pengendali integral state feedback pada motor DC itu tidak stabil hasilnya. Nah, jika nanti ditemukan sensor arus yang lebih stabil nilainya, itu bisa jadi bisa lebih baik hasil dari pengendali integral state feedbacknya. Oke, misal kita modifikasi pada keluaran dari sensor arusnya, kita buat nilai absolut seperti ini agar nilainya selalu positif. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini hasilnya ketika nilai arusnya dibuat positif, masih bisa mencapai nilai set point-nya. Lalu modifikasi yang lain, kita bisa berikan nilai K1-nya tadi, untuk bagian awal tadi nilai K1 dan K2-nya itu positif. Kemudian misal kita buat nilai K1 dan K2-nya itu negatif. Oke, kita coba lihat. Karena ini nilainya negatif, maka bisa kita buat di sini positif. Oke, kemudian kita coba kembalikan ke nilai yang tadi agar bisa dibandingkan hasilnya. Nah, jika berdasarkan teori di buku Ogata di Modeling Control Engineering memang nilai K1 dan K2-nya itu positif, kemudian pengendali state feedback-nya itu minus K. Jadi K1 K2-nya menjadi negatif. Itu hasilnya seperti ini. Kemudian jika kita buat atau kita modifikasi K1 dan K2-nya itu nilainya negatif, otomatis menjadi positif. Hasilnya pengendali state feedback-nya itu hasilnya adalah seperti ini. Ini hasil dari pengendali integral state feedback. Jika saya mengamati atau melihat efek dari pengendali integral state feedback ini malah seperti pengendali integral yang nilainya dikurangi oleh pengendali state feedback-nya. Seperti itu. Karena di sini untuk power supply yang saya pergunakan itu memang nilainya tidak ada nilai power supply negatif. Jadi kalau nilainya itu kurang dari 0, maka langsung dibuat power supply-nya itu 0. Lalu jika lebih dari 0, maka nilainya positif juga. Mungkin itu penyebabnya kenapa hasilnya tidak terlalu bagus untuk pengendali integral state feedback. Jika dibandingkan dengan pengendali PID, tentunya hasilnya bisa jadi lebih bagus yang pengendali PID. Namun di sini dari hasil penelitian saya, dari hasil uji coba saya, itu dimungkinkan pengendali integral state feedback itu diterapkan pada sistem yang sesungguhnya. Hasilnya juga bagus juga, hasilnya juga bisa mencapai set point. Memang sedikit berosilasi, tapi osilasinya osilasi stabil. Kita bisa tambahkan filter seperti Kalman filter untuk membuat nilainya tidak berosilasi, biar hasilnya tidak berosilasi. Oke, demikian penjelasan singkat saya tentang pengendali integral state feedback. Semoga dapat dimengerti, lalu dapat diterapkan oleh teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan, masukan, silakan bisa disampaikan di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.